pemirsa Unhas TV, senang sekali saya Iva Syarahman dapat kembali menjumpai Anda dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan, kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Pemirsa, masih terbatasnya jumlah juru sembelih halal mendorong Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar berkolaborasi dengan Lembaga Sertifikasi Profesi LSP Universitas Hasanuddin menggelar pelatihan dan uji kompetensi juru sembelih halal. Pelatihan ini diberikan secara gratis kepada warga Kota Makassar. Pelatihan dan uji kompetensi juru sembelih halal atau disingkat JULEHA ini melibatkan Fakultas Peternakan Universitas Hasanuddin Makassar dalam memberikan materi pelatihan. Para peserta diberikan pengetahuan dan keterampilan menyembelih hewan secara halal menurut aturan dan ketentuan dalam syariat Islam. Kepala Dinas Perikanan dan Pertanian DP2 Kota Makassar, Evi Aprialdi SEMM, mengatakan jika kegiatan ini merupakan salah satu program utama dari DP2 Kota Makassar, di mana warga Kota Makassar mengikuti pelatihan ini secara gratis. Kegiatan hari ini yaitu kegiatan yang dilaksanakan untuk pelatihan dan uji kompetensi untuk juru jagal yang bersertifikat halal. Ini dilaksanakan kami bekerja sama dengan LSP Unhas, di mana merupakan kegiatan utama kami dari Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar. Kegiatan ini merupakan kegiatan skill training gratis yang merupakan program utama dari Bapak Wali Kota yang menginginkan setiap SKPD atau OPD mempunyai kegiatan skill training gratis yang setiap tahunnya ditarget. Kami untuk 4 bidang di dinas kami melakukan kegiatan skill sebanyak 25 orang. Kegiatan hari ini yaitu kegiatan untuk bidang peternakan, di mana kita ketahui bersama bahwa juru sembelih halal di Kota Makassar sangat terbatas untuk dari pemerintah. Olehnya itu kegiatan ini sangat berpotensi dan sangat menunjang untuk program dari pemerintah kota, baik itu program visi misi Bapak Wali Kota dan juga merupakan program dari dinas kami, dari Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar. Alhamdulillah kami sangat berterima kasih sekali karena pihak Unhas mau menerima kami dari segi pelatihan, karena memang dari segi administrasi atau akademik Unhas merupakan tempat kami yang layak untuk melakukan sertifikasi bagi teman-teman atau kelompok masyarakat atau kantor-kantor BUMN yang ingin melakukan penyembelihan JULEHA di tempat masing-masing. Ditambahkan Evi, saat ini kebutuhan akan juru sembelih halal yang tersertifikasi masih belum terpenuhi, khususnya di masa-masa yang membutuhkan banyak penyembelih seperti Hari Raya Idul Kurban. Padahal saat ini menyembelih itu banyak aspek yang harus diperhatikan, baik dari segi kesehatan hewan, keamanan pangan, maupun aspek syariat Islam. Ia pun berharap para peserta yang telah mendapatkan sertifikat kompetensi ini, selain mendapatkan pemahaman terkait penyembelihan hewan yang baik dan benar, juga dapat menjadi penyambung informasi kepada masyarakat luas. Dalam kegiatan ini, sebanyak 25 peserta perwakilan dari kecamatan dan kelurahan di Kota Makassar mengikuti pelatihan dan uji kompetensi yang berlangsung selama 3 hari, yakni pada 29 hingga 31 Oktober 2024. Kepala Pusat Lembaga Sertifikasi Profesi LSP Unhas, Insinyur Mukti Ali STMT PhD IPU, menjelaskan peserta tersebut merupakan juru sembelih halal yang membutuhkan sertifikat kompetensi. Setelah menerima materi pelatihan, peserta akan melalui tahap uji kompetensi untuk mendapatkan sertifikat yang dikeluarkan langsung dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi BNSP dan diakui secara nasional bahkan secara internasional. Yaitu kerjasama dengan stakeholder pihak ketiga, beberapa dinas dan juga lembaga-lembaga di luar. Ya, jadi kegiatan pelatihan dan uji kompetensi JULEHA ini atau juru sembelih halal ini merupakan kegiatan kesekian kalinya ya dari LSP Unhas bekerja sama dengan pemerintah kota. Ya, beberapa hari lalu kita juga melaksanakan uji kompetensi terkait dengan perikanan. Ya, kalau hari ini kerjasama dengan Dinas Perikanan dan Peternakan dan juga dari Fakultas Peternakan sebagai pihak yang melaksanakan pelatihan. Nah, kalau kita LSP sendiri hanya memfasilitasi untuk melaksanakan uji kompetensinya, ya. Dan terkait dengan peserta ini adalah merupakan beberapa juru-juru sembelih halal yang ada di luar, maksud saya di luar Unhas ya, yang difasilitasi oleh Dinas Perikanan
yang membutuhkan pengakuan atau kompetensi. Jadi nanti begini, Bapak-bapak semua yang telah diuji kompetensi nanti dan telah memiliki sertifikat kompetensi ini sudah bisa diakui secara nasional melakukan sembelih. Ya, dan juga mungkin bisa juga mereka memberikan masukan atau arahan kepada juru-juru sembelih halal yang lain. Ya, jadi begitu. Sertifikat kompetensinya dikeluarkan oleh dinas atau dari? Sertifikat kompetensi ini dikeluarkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Pusat Jakarta ya. Jadi kita tidak bukan LSP, bukan Unhas. Ini mereka ini diakui secara nasional. Bahkan sebenarnya kalau bapak-bapak ini mau mau menyembelih di luar itu juga bisa diakui. Jadi sertifikat kompetensi BNSP ini diakui di nasional dan internasional. Dekan Fakultas Peternakan Unhas, Profesor Dr. Syahdar Baba SPT MSI, menyebut jika pelatihan ini merupakan wujud pengabdian masyarakat dari Universitas Hasanuddin. Dan kegiatan pelatihan ini sangat tepat dilakukan oleh Fakultas Peternakan Unhas, mengingat kompetensi dari segi keilmuan serta legalitas sertifikasi yang dimiliki fakultas ini. Jadi kegiatan Juleha ini kan di Fakultas Peternakan memang beberapa dosen kami itu bahkan hampir semuanya ya sudah tersertifikasi baik sebagai sertifikasi teknis maupun sebagai asesor. Sudah ada beberapa. Karena itu juga merupakan salah satu target indikator kinerja utama seberapa banyak dosen yang sudah tersertifikasi. Dan salah satu target kita itu tentang juru sembelih halal ini. Sehingga pelatihan yang dilakukan oleh Fakultas Peternakan saya kira memang tepat adanya karena selain dari segi keilmuan ada dan juga dari segi legalitas aspek sertifikat dan baik sebagai teknis maupun sebagai asesor. Ya, saya kira kita terima kasih dengan adanya Bu Kadis hadir di sini, kerjasama yang sangat terbuka karena ini adalah salah satu wujud pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh Unhas dan juga sebagai bagian dari Unhas dengan PTNBH yang harus semakin kita pacu ke depannya. Terima kasih juga pada LSP ini yang sudah memfasilitasi. Prof. Syahdar menambahkan pemateri yang dimiliki Fakultas Peternakan Unhas sudah tersertifikasi, sehingga selain keilmuan ada pula legalitas sertifikasi, sehingga sangat tepat untuk berkolaborasi bersama Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar, serta Lembaga Sertifikasi Profesi Unhas. Iva Syarahman, Muhammad Syeful, Unhas TV. Pemirsa, dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Indonesia, Lembaga Akreditasi Puskesmas, Klinik dan Laboratorium Indonesia atau LabKlin melaksanakan survei akreditasi di Klinik Pratama Rawat Inap Haja Titik Suwati. Survei ini menilai kualitas pelayanan, fasilitas hingga manajemen klinik. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Survei akreditasi yang dilakukan pada 29 Oktober 2024 bertujuan untuk menilai dan memastikan bahwa Klinik Pratama Haji Titik Suwati yang terletak di Jalan Sunu, Kompleks Unhas Baraya, Blok FX8 Makassar, memenuhi standar akreditasi yang telah ditetapkan oleh Lembaga Akreditasi Puskesmas, Klinik dan Laboratorium Indonesia. Tim survei dalam akreditasi ini diketuai oleh Muhammad Taqwa SKM MKes dari bidang tata kelola sumber daya dan UMKM LabKlin, didampingi Dr. Irma Haddade dari bidang tata kelola dan penunjang LabKlin. Muhammad Taqwa selaku Kepala Tim Surveyor Akreditasi menyampaikan bahwa prosedur dalam proses survei akreditasi ini diantaranya penyampaian maksud dan tujuan survei, pembacaan jadwal survei dan kode etik, serah terima surat pernyataan surveyor, dan surat pernyataan kepala klinik. Tak hanya itu, para ahli dan praktisi kesehatan juga melakukan evaluasi terhadap berbagai aspek, mulai dari kualitas pelayanan, fasilitas, hingga manajemen klinik. Kepala Klinik Pratama Rawat Inap Haji Titik Suwati, Dr. Kadek Ayu Erika Escape Nurse MKes, menyebut jika masukan dan penilaian dari LabKlin sangat berharga bagi pihaknya. Ia juga menyebut survei ini merupakan langkah penting bagi Klinik Pratama Rawat Inap Haji Titik Suwati untuk terus meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat. Dengan dilakukannya survei akreditasi ini, diharapkan Klinik Pratama Rawat Inap Haji Titik Suwati dapat meraih akreditasi yang diinginkan dan terus berkontribusi dalam meningkatkan pelayanan kesehatan di masyarakat. Andrea Ririn Karina, Unhas TV. Pemirsa, Geopark Maros Pangkep Ultra Run 2024 menyuguhkan pengalaman berlari yang unik dan menantang. Dengan rute yang melewati kawasan Tower Cars terluas kedua di dunia,
Ajang sport tourism ini menjadi wadah untuk mempromosikan keindahan alam dan warisan budaya yang menakjubkan di Geopark Maros. Geopark Maros Pangkep Ultra Run 2024 yang diselenggarakan pada 21 Oktober 2024 menjadi bagian dari Indonesian Geopark Run Series dan menawarkan rute yang mengeksplorasi kawasan Tower Cars terluas kedua di dunia. Dengan lintasan yang menantang, para pelari akan menyusuri keindahan alam Kars yang jarang ditemukan di belahan dunia lain. Start lomba dimulai dari Tonasa Park, melewati destinasi wisata seperti Ramang-Ramang dan Taman Arkeologi Leang-Leang. Di mana sejarah dan alam menjadi satu kesatuan yang menyempurnakan event ini. General Manager Geopark Maros Pangkep, Dedi Irfan Bahri ST, menggagas sport tourism di kawasan ini. Ia pun mengajak para pelari untuk berlari di kawasan Geopark Maros Pangkep yang menjadi warisan dunia atau UNESCO Global Geopark. Menurut Dedi, event ini merupakan kesempatan bagi pelari untuk menaklukkan Tower Cars dunia yang menjadi daya tarik utama kawasan Geopark ini. Lantaran lomba ini bukan sekadar ujian fisik, tapi juga sebuah perjalanan menikmati landscape alam yang spektakuler. Disebutnya rute yang disesuaikan dengan keunikan alam setempat, memungkinkan para pelari untuk melalui situs sejarah budaya dan alam seperti Ramang-Ramang dan Leang-Leang, sehingga menambah nilai pada pengalaman berlari. Terkait dengan kegiatan ini tentu kita berharap bisa kegiatan sport tourism ini adalah bagian daripada bagaimana kemudian mengajak teman-teman pelari untuk bisa berlari di kawasan yang kita sebut sebagai warisan dunia yang sudah ditetapkan sebagai warisan dunia oleh UNESCO di tahun 2023 yang lalu. Nah, kemudian kawasan Geopark Maros Pangkep ini tentu di titik startnya kita lakukan di Tonasa Park. Ini titik menjadi penting karena merupakan juga sebuah kawasan heritage. Kemudian kita berjalan melalui berlari menyusuri kawasan landscape cars, di mana landscape cars yang ada di kawasan Maros Pangkep ini berbentuk tower cars yang menjadi bentuk tower cars dengan terluas kedua di dunia. Nah, kemudian kita menyusuri beberapa titik-titik yang kita sebut sebagai site geopark, mulai dari Tonasa Park, kemudian kita melewati daerah Salendang, Ramang-Ramang, kemudian kita ke Taman Arkeologi Leang-Leang, kemudian kita melewati landscape cars, Balotsu, Baleangin, kemudian melewati Taman Arkeologi Sepang Bita, sampai kembali ke kawasan Tonasa Park ini. Dedi menambahkan, melalui sport tourism, Geopark Maros Pangkep ingin menggait wisatawan internasional untuk menjadikan kawasan ini sebagai tujuan utama, menyatukan aktivitas olahraga dan pariwisata alam. Dedi menyebutkan bahwa event ini juga memiliki dukungan dari masyarakat lokal, di mana mereka turut serta dalam menyediakan penginapan bagi pelari dan memberikan dukungan di sepanjang rute. Kegiatan ini juga ditargetkan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan serta meningkatkan perekonomian lokal melalui sport tourism. Geopark Maros Pangkep diharapkan menjadi destinasi favorit di kancah internasional, mengingat kawasan ini telah ditetapkan sebagai warisan dunia oleh UNESCO pada 2023. Reni Septiani Ismail, Andi Muhammad Syafrisal, dan Hasti. Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat dikenal memiliki kuliner tradisional yang cocok dijadikan oleh-oleh. Salah satu pusat jajanan yang menjual oleh-oleh khas Mandar yakni kawasan PK Bata. Seperti apa kawasan itu? Simak liputan berikut. Pusat jajanan oleh-oleh khas Polewali Mandar terletak tepat di depan Pasar Sentral PK Bata, salah satu pusat perdagangan terbesar di Kabupaten Polewali Mandar, Polman, Sulawesi Barat.
Di sepanjang jalan depan pasar ini terdapat kurang lebih 30 kios yang menjual beragam makanan tradisional khas Mandar, mulai dari baje, kasipi, baruas, hingga bolu. Semuanya tersedia di tempat ini. Tidak hanya itu, buah-buahan lokal maupun yang didatangkan dari luar daerah juga dijual di kios-kios tersebut. Nasra, salah seorang pedagang oleh-oleh khas Mandar, menjelaskan bahwa lapak makanan tradisional ini telah berdiri sejak 8 tahun lalu, dan tempat ini biasanya ramai dikunjungi saat akhir pekan, terutama oleh masyarakat yang akan bepergian keluar daerah dan sering singgah untuk membeli oleh-oleh. Ini makan tradisional baje sama kasipi. Ada bolu cuke, ranggina, dan yang lain-lainnya. Harganya 15 sampai 20. Yang paling laris ini gula kamunya sama kasipi sama bolu cuke. Diakui Nasra, kue yang paling dicari adalah baje yang terbuat dari beras ketan dan gula merah, serta dibungkus dengan daun pisang. Selain baje, kue kasipi juga menjadi favorit. Kasipi dibuat dari adonan tepung terigu yang dipanggang dalam cetakan khusus dengan bentuk tipis dan tekstur yang renyah seperti kerupuk. Harga kue oleh-oleh yang dijual di sini cukup terjangkau, yakni Rp15.000 per bungkusnya. Jika ingin membeli oleh-oleh di kawasan ini, tak perlu khawatir lantaran sebagian besar kiosnya buka hingga 24 jam. Nah, jika Anda berkunjung ke Mandar, jangan lupa untuk membeli oleh-oleh di kawasan PK Bata. Rahmatia, Unhas TV. Pemirsa, Ibu Kota Nusantara IKN menerima hibah dari Amerika Serikat senilai total 10,9 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 157 miliar rupiah untuk mengembangkan sistem Smart City. Dalam proyek tersebut, Amerika Serikat memboyong 8 perusahaan teknologi terkemuka seperti Amazon dan Motorola. Simak laporan VOA berikut. Pembiayaan dari Amerika Serikat ini diarahkan untuk proyek pilot pembangunan pusat komando terintegrasi atau Integrated Command Center yang akan mengelola sistem kota pintar di Nusantara. Badan Perdagangan dan Pembangunan AS, USTDA, memboyong teknologi dari 8 perusahaan Amerika. So the technologies from the U.S. companies vary greatly. Some of them include a lot of the software elements that will be supporting the artificial intelligence, the real-time collection and management of data as it comes in. It will also include cloud computing, cloud services that are needed for that real-time data, as well as some of the hardware infrastructure that is needed for the integrated command and control center as well. Hibah itu disepakati pemerintah Indonesia dan Amerika 39 miliar pada bulan Mei dan 119 miliar pada September. Proyek ini didanai bersama antara pemerintah dan swasta AS. Dalam kesepakatan hibah bulan September, pemerintah Amerika Serikat menyumbang 46 miliar rupiah, sementara angka yang lebih besar, 72 miliar rupiah, datang dari sektor swasta. Perusahaan-perusahaan ini adalah nama-nama terkemuka di negeri pemansam yang membawa keunggulan dari industri masing-masing. Kedepannya, Amerika sangat berminat untuk investasi di IKN dalam sektor digital, energi, dan transportasi. We don't have anything in the pipeline yet. I think that there will be opportunities potentially in the energy space, in the transportation space. Those are key sectors where USTDA has a long history of supporting transportation links that Nusantara will need. Selain dari Amerika Serikat, IKN juga mendapat investasi dari Tiongkok dalam bidang properti, Rusia dalam bidang properti, dan Australia dalam bidang pendidikan. Menurut otorita IKN, investasi sekarang difokuskan dalam 12 sektor. Dari hunian, kemudian telekomunikasi, transportasi, energi, kemudian pengolahan limbah, pengolahan air, ya, water maupun waste management, infrastruktur seperti tadi hotel, shopping center, tapi juga ada medical infrastructure, education infrastructure, teknologi, dan lain sebagainya. Total ada 12. Otorita IKN menyebut sudah mengantongi 282 investor, baik domestik maupun asing. Untuk investor asing, paling banyak dari Tiongkok, Singapura, dan Jepang. Sementara total investasi yang masuk ditaksir mencapai 59 triliun rupiah. Namun tingginya investasi yang masuk menurut pengamat hanya dirasakan oleh kawasan inti pusat pemerintahan atau KIPP dan tidak dinikmati kota-kota di sekitarnya. Buat apa
membangun IKN, KIPP, tapi semuanya terfokus di situ gitu ya. Sementara tadi Samarinda, Balikpapan, Bontang, PPU Kuker hanya jadi penonton. Dari Washington DC, Rio Tuasikal, VOA. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Fasya Rahman mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.